Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Pertanyaan sekarang, apakah benar ada isu partai coklat, parcok? Data kami menyebutkan di dalam kecurangan pemilu presiden 2024, teman-teman kepolisian tiba-tiba berganti, ada mutasi yang luar biasa. Menjelang pemilu presiden, ditempatkan orang-orang tertentu yang diduga dekat dengan Kapolri Sigit. Dan juga terjadi di pilkada. Saya bisa sebut Banten, Jawa Tengah, ada pergerakan-pergerakan teman-teman kepolisian. Ibu bapak perlu ketahui, selama pilkada 2024 di beberapa daerah, kepala desa dipanggil oleh kepolisian menjelang 27 November. Kasusnya dibicarakan soal penggunaan dana desa. Hebatnya setelah 27 November tidak ada kasus yang naik. Tiba-tiba di pilkada Banten, kepolisian mengeluarkan indeks kerawanan pilkada versi mereka sendiri. Bukan mengikuti versi indeks kerawanan Bawaslu Provinsi Banten. Lalu dengan alasan itu kepolisian menempatkan orang-orangnya di berbagai TPS. Berapa jumlahnya? Seluruh aparatus itu jumlahnya 27.000, terdiri dari polisi 4.500, terdiri dari TNI 1.500, terdiri dari Limas 21.000. Data bahkan menjelaskan, teman-teman Tempo menjelaskan kemarin bahwa untuk gudang calon tertentu ada brimobnya, tapi gudang calon yang lain tidak ada brimobnya. Siapa yang harus merespon ruang politik dari polisi yang melanggar pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar ini? Saya sarankan kepada teman-teman DPR, termasuk Bang Nasir, Bang Dedi, panggil Kapolri, jelaskan situasi ini. Fenomena parcok ini benar-benar ada atau bualan banyak orang? Bisakah dia menjelaskan data di mana netralitas Polri selama pilkada 2024 ini? Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sangat terang benderang bahwa usaha pertahanan keamanan dilakukan dalam sebuah sistem pertahanan keamanan yang dilakukan oleh TNI dan kepolisian. Ini original intentnya pasal 30 ayat 2 ini adalah bicara sinergitas. Jadi saya termasuk orang yang tidak akan bicara soal TNI Polri, Polri akan berada di bawah TNI. Tapi kalau orang yang melakukan pendekatan dan dengan berbagai kajian soal perbaikan kepolisian, kepolisian di bawah kementerian biasa saja. Banyak sekali negara contoh. Ada Amerika, ada UK, ada Kanada, dan lain-lain yang sudah disebut oleh beliau-beliau tadi. Nanti saya akan ulas satu persatu. Untuk menjelaskan soal brutalitas kepolisian ini, saya ingin mengutip kajian betulan dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Catatan mereka menarik. 6 tahun belakangan, ya, kepolisian itu anggarannya naik terus. Tinggi, sampai sekarang sudah 126 triliun. Apakah ini anggaran yang luar biasa banyak ini menjelaskan kepolisian sudah memperbaiki diri sebagaimana yang dikehendaki pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar, bahwa kepolisian adalah alat negara, ya, dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi
dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profil WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sharpton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang menjadi begitu. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi. 25 tahun polisi berbenah. 10 tahun belakangan gelombang pasak datang, gelombang besar datang. Menghancurkan cita-cita dari reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy. Bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir. Yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada kepolisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap kepolisian. Sudahlah cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat, pembunuhan siswa di Semarang, bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar, apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak, yang lebih tidak baik lebih banyak. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pembenahan kepolisian. Saya dan beberapa teman-teman menjelaskan beberapa opsi yang menarik. Tidak sekedar berada di Kementerian Dalam Negeri, apalagi kalau menterinya mantan polisi, itu kan menambah pangkat juga. Usulan kami, polisi dipecah jadi dua. Mirip konsep federalisme kepolisian di Amerika. Karena gagasan reformasi adalah otonomi yang seluas-luas. Ada alasannya dipecah dua. Menjadi polisi nasional dan polisi daerah. Polisi nasional bisa dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetap di bawah Presiden tentu saja, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi tugas-tugas tertentu dia akan dibatasi. Misalnya proses penyelidikan. Kita mengenal azas dominis litis. Di ruang ini pemimpin penyelidikan polisi berada di bawah kejaksaan.
Lalu kepolisian daerah berada di bawah pemerintahan daerah. Tentu dalam dominis litis dia akan berada di bawah kejaksaan tinggi. Kenapa ada dua ini? Karena inilah mekanisme checks and balances untuk kepolisian. Kalau polisi nasional menyimpang melakukan bisnis haram di daerah, polisi daerah bisa tangkap mereka. Kalau polisi daerah aneh-aneh macam-macam, maka polisi nasional bisa mempermasalahkan mereka. Kalau tidak ada mekanisme checks and balances ini, selalu dalam satu komando, kalau kita pindahkan Kementerian Dalam Negeri, niscaya Kementerian Dalam Negeri akan menjadi penjahat barunya. Kalau kita pindahkan Kementerian Pertahanan, mungkin TNI, yang muncul tidak hanya Parcok, tapi Parijo. Partai Hijau. Jadi kita hanya menambahkan masalah baru dengan solusi baru. Oleh karena itu solusinya harus tepat, harus sesuai dengan konstitusi yang menurut saya perlu kita perhatikan serius. Sudah banyak korban polisi, jangan kita tutup-tutupi. Ini bukan berarti kita tidak sayang dengan polisi. Tadi saya sudah mengutip pendeta dan lain-lain ya, peneliti, aktivis. Saya ingin mengutip hadis untuk melawan pendekatan yang digunakan oleh Pak Nasir Jamil karena beliau ustadz. Saya mengutip hadis ini kurang lebih bunyinya, jihad paling utama adalah berkata benar di depan pemimpin zalim. Jangan karena kita dekat dengan pemimpin, kita lupa berkata benar. Jadi saya lihat anggota DPR yang dekat dengan polisi tiba-tiba tidak bercerita soal problematika polisi. Ini bukan soal sekedar politik apa yang terjadi. Kita sedang bicara kecintaan kita kepada institusi ini. Ada satu ungkapan nih kalau boleh mengutip supaya saya lebih mirip Bang Kardi daripada Rocky Gerung. Saya ingin mengutip satu pernyataan penting untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan kepolisian kita. Seorang rapper di Amerika namanya KR Aswan mengatakan begini. We put you here, polisinya kita tempatkan dengan gagasan konstitusional kita. Di sini dalam melayani kita semua. To protect us. The biggest question is, who protect us from you? Kalau Anda adalah banditnya, kalau Anda adalah pelindung kejahatan ini, kalau Anda adalah pelanggar nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945, kalau Anda adalah pemain politik di Republik ini. Oleh karena itu demi kecintaan kepada kita institusi kepolisian, sudahlah kita sudah semua tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh para politisi dan para polisi. Mari publik yang mengingatkannya teman-teman kepolisian. Kalau kita tidak ikut mengingatkan teman-teman kepolisian, satu waktu apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, polisi tidak akan lagi menjadi pelayan kita. Mereka adalah orang yang kita takuti. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Bang Saur. Kalau ada malaikat kita takuti, sungguh hina kehidupan amal kita. Kalau polisi kita takuti, sungguh hina kehidupan bertata negara kita. Sekian, terima kasih.